Halo, ketemu lagi sama gue Deka, dan sekarang gue pengen ngebahas kasus yang lagi anget-angetnya terjadi di Indonesia, yaitu tentang praktek judi online. Dan gak jarang netizen di Indonesia langsung menghubung-hubungkan praktek judi online ini dengan beberapa game gacha, kayak Honkai Star Rail, Genshin Impact, atau beberapa game gacha populer lainnya. Gue nggak tahu apakah ini cuma bercandaan atau emang mereka ngerasa kalau game gacha itu termasuk praktek judi. Ya, langsung aja kita lihat apa kata netizen tentang isu ini. Langsung kita baca ya. Menurut kalian apakah sistem gacha dalam video game itu termasuk perjudian? Dan di sini ada satu responder. Oh, tentu saja. Waduh. Dia langsung nembak gitu cuy. Kita coba baca kelanjutannya. Sistem gacha, random box, atau apapun itu namanya, masih sama dengan sistem dadu. Saya rasa sudah banyak yang tahu sistem seperti ini sama dengan perjudian. Kecuali sistem membeli barang di game yang udah jelas-jelas akan mendapatkan apa. Misalkan membeli skin tanpa sistem random box, kalau ini aman. Kata beliau kayak gitu guys. Sayangnya masih banyak yang denial kalau ini tuh bukan judi ketika memainkan game dengan sistem random box atau gacha. Ini jelas-jelas player bayar uang untuk mendapatkan item yang gak jelas untuk mendapatkan apa? Item yang tidak jelas. Menurut gue sih kalau gacha itu jelas ya, dan di situ ada penawarannya di rate karakternya itu mau dapat apa, itu udah jelasin, kita tinggal baca doang tugas kita. Jadi di situ ada presentase kemungkinan kamu dapat apa dan kepastiannya kamu dapat di berapa pool, itu semuanya tertulis di situ dan itu transparan sih menurut gue. Jadi bukan nggak jelas ya, sebenarnya jelas ya. Cuman beliau ini kurang membaca aja kayaknya ya. Kalau player free to play saya rasa masih mending karena player diberikan uang virtual gratisan dari pihak gamenya. Ini maksudnya Primo ya. Dan tidak mengeluarkan uang pribadi untuk roll gacha sedikit pun. Oke, kita lihat tanggapannya. Kalau bicara Genshin, ada perbedaan mendasar. Kenapa kalau menurut saya itu bukan judi? Karena di Genshin itu ada kepastian menang. Sementara judi beneran gak ada kepastian menang. Nah, kalau menurut gue ini bener sih. Karena kalau judi slot itu ada bandarnya. Jadi segala kemenangan itu dimanipulasi sepenuhnya oleh bandar. Nah kalau di gacha game seperti Honkai Star Rail sama Genshin Impact itu nggak ada bandarnya cuy. Makanya kalau ada kasus game yang kepergok melakukan manipulasi rasio gacha, itu mereka bisa diancam dengan pidana guys. Jadi makanya hal itulah yang membedakan mana yang judi dan mana yang gacha. Meskipun esensialnya itu sama-sama mempertaruhkan ya, tapi pada dasarnya dua hal ini menurut gue berbeda, jauh berbeda. Katakanlah saya mau gacha char A, saya top up sampai batas yang dibutuhkan, saya pasti dapat charnya. Jadi kalau disebut judi, di mana unsur judinya? Ya, bener juga ya. Kalau judi mau lempar 100 kali atau 1000 kali, kalau bukan nasibnya nggak akan menang. Sementara di Genshin lempar 90 sampai 180 kali itu mutlak dapat. Dibales lagi nih guys. Gini loh. Apakah bisa dipastikan Anda dapat persis cara yang diinginkan setelah ribuan kali pull? Kan udah dijelasin sama dia ya. Ada hard PT ya. Itu kita pasti dapat guys. Jadi nggak sampai ribuan kali gitu loh. Kalau masih ada kemungkinan yang didapatkan cara lain atau senjata lain masih bisa dikatakan judi. Yang tidak judi itu transaksi langsung tanpa ada 1, 2, 3 atau lebih kemungkinan. Oh, jadi beliau ini ya. Intinya kalau transaksi itu dan ada barangnya itu tidak dikatakan sebagai judi. Sementara kalau sesuatu hal yang berbau mempertaruhkan itu langsung dijudge itu judi. Gitu sama dia. Kalau gue sih kurang setuju ya dengan pendapat itu karena ya namanya hidup kita mempertaruhkan semuanya cuy. Kita mempertaruhkan apa yang terjadi ke depannya. Kita nggak tahu 1 detik ke depannya pun kita nggak tahu apa yang terjadi sama diri kita kan. Sementara kita kondisinya itu selalu mempertaruhkan apa yang ada gitu. Gue agak kurang setuju sih sama account ini ya. Oke, dibalas lagi. Itu udah saya jelaskan, sistem gacha di Genshin itu memberikan kepastian maksimal 180 kali pull. Benar.
pasti dapat jar yang dimau. Karena itu saya anggap sistem begini nggak masuk judi. Sistem gacanya memang beda dibandingkan kebanyakan gacha game. Kalau Anda udah pernah main game Genshin itu pasti tahu. Iya bener sih. Kalau gamer-gamer gacha itu udah pasti tahu, dan mereka pasti seharusnya ngerti dan paham gitu loh, dan membaca penawaran yang diberikan game tersebut. Jadi di tiap banner itu game developer selalu memberikan penjelasan berupa rasio kemungkinan mendapatkan karakter yang dimau. Dengan total hard PT, soft PT segala macam itu mereka pasti udah memberikan, dan itu transparan. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar tidak adanya ketidaktransparan, dalam artian biar nggak kayak bandar di judi slot gitu. Di judi slot itu kita nggak ada transparansi, kita mau dapat di pool kemana itu nggak ada, semuanya full dikuasain sama bandar gitu. Gini deh gampangnya untuk membedakan game gacha itu judi atau enggak. Intinya adalah apakah aplikasi tersebut mengharuskan kamu untuk deposit berupa uang. Kalau iya, dia mengharuskan deposit, itu udah indikasinya udah ke arah judi slot. Gampangnya di situ. Sementara game gacha itu nggak ada istilah deposit. Ya istilahnya mereka jualan aja gitu, jualan karakter, dan mereka pun memberikan penawaran dengan sangat jelas di situ. Dalam sekian kali pool ada kemungkinan kamu mendapatkan karakter bintang 5 yang kamu inginkan. Jika posisinya red on itu udah digaranti, dipastiin kamu dapat karakter tersebut. Itu udah dijelasin semuanya di situ. Jadi kalau kamu top up dan pengen karakter itu, kondisinya kan artinya kamu udah tahu gitu loh harga karakter itu berapa gitu. Misalkan gue posisinya lagi red on dan cuman tinggal membutuhkan paling nggak 1 kali multiple. Artinya gue harus membeli 1600 jet. Berarti harga karakter tersebut buat gue itu sejumlah 1600 jet. Dan harga itu bisa berbeda sama player yang lainnya. Misalkan player yang lainnya teman gue posisinya red off. Gue membutuhkan 1600 sementara teman gue membutuhkan 12.000 jet gitu misalkan. Intinya mereka cuma jualan jet doang untuk sebagai media untuk ngepull karakter yang kalian mau. Jadi nggak ada istilah deposit segala macam, itu nggak ada. Nah di akun gue yang ini, akun yang kedua ini, kita bisa lihat kalau untuk mendapatkan Litecoin yang guarantee itu beda-beda nasib cuy. Contohnya gue nggak butuh top up ataupun apapun itu ya buat ngedapatin signaturnya Luocha. Apakah ini judi? Tentu saja bukan gitu. Kenapa gue bilang bukan? Yang pertama nih, inilah penawaran yang gue maksud. Mereka sudah membuat penawaran ini kepada kita para gamer. Tujuannya apa? Biar terjadinya sisi transparansi antara developer dan para gamer. Jadi di sini nggak ada yang namanya sistem manipulasi gacha gitu. Di sini udah jelas semuanya. Nah terus cara ngebedain game ini judi atau enggak itu gimana bang? Caranya gampang. Kalau game itu mengajak kalian untuk deposit atau istilahnya naruh uang untuk menjanjikan keuntungan balik yang gede, itu udah hampir dipastiin kalau game tersebut adalah scam atau judi slot ya. Terus kalau ada influencer yang mempromoin kayak kasus kejadian Binombok kemarin kan, bandarnya aja bisa kaya tuh si influencer itu kan, dia doang yang kaya, viewernya hancur semua cuy. Karena ya itu tadi, bandar menguasai semua rasio kemungkinan kemenangan. Itu hal yang paling mudah gitu. Kalau di game-game gacha kayak Honkai Star Rail, Genshin Impact itu nggak ada kewajiban untuk deposit untuk mendapatkan dan menjanjikan keuntungan, itu nggak ada. Jadi ya pure ini game ya game doang dengan fitur-fitur gacha. Oke, sampai situ dulu ya. Itu pendapat pribadi gue. Kalau ada teman-teman yang mempunyai pendapat tersendiri sih itu terserah ya, karena tiap orang kan persepsi dan pengalaman hidupnya berbeda. Jadi mohon dimaklumi. Dan ini adalah pendapat gue pribadi sih. Oke, thank you udah nonton, dan kalau kalian suka gue minta tolong banget like-nya dan subscribe juga kalau perlu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you.